Selamat pagi teman-teman Youth yang terkasih. Kita mengucap syukur kalau pada minggu yang ketiga di bulan Agustus ini kita masih dapat berkumpul bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Roma 8 ayat 39 berkata, kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ya teman-teman, sesederhana siang yang disinari terang matahari, demikian jugalah seperti itu kasih Tuhan bagi kita. Mari kita bersama-sama menghayati kasih Tuhan yang begitu dalam bagi setiap kita, di mana Dia telah memberikan nyawanya sendiri sebagai bukti kasih-Nya bagi kita. Mari kita menyanyikan Seindah Siang Disinari Terang. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan surgalah pengharapanku. Hidupku tentram, menikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Cara Tuhan Yesus mengasihiku penuh, cara Tuhan mengasihiku. Berita anugerah kita terambil dari Mazmur 103 ayat 11 sampai 12. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setia-Nya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Teman-teman, mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita,
yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman, ada satu buah lagu yang belakangan ini sangat aku nikmati. Judulnya Jesus Strong and Kind. Lagu ini liriknya begitu dalam. Ketika kita merasa takut, ketika kita merasa lemah, ketika kita merasa haus, biarlah kiranya kita datang kepada Tuhan, karena hanya Dialah yang dapat memuaskan kita. Tetapi ketika kita merasa terhilang, Yesus datang kepada kita, dan itu dibuktikannya lewat kayu salib. Teman-teman, mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita sebelum mendengarkan firman Tuhan dengan menyanyikan Jesus Strong and Kind. Pagi Youth GKI Jatinegara, renungan kita pada pagi hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-19 ayat yang pertama sampai yang ke-12. Namun sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bapa di surga, kami datang kepadamu ya Tuhan untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu ya Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah apa yang akan disampaikan kepada Youth GKI Jatinegara, mereka semakin kokoh dan semakin kuat di dalam pengenalan akan Kristus Yesus. Ini doa kami Tuhan, kami sambut kebenaran firman-Mu. Demi nama Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup. Amin. Oke, mari kita membukanya di Kisah Para Rasul pasal yang ke-19 ayat yang pertama sampai yang ke-12. Saya akan membacakannya kepada youth sekalian. Paulus di Efesus. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes," kata Paulus. Baptisan Yohanes adalah baptisan orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian hari padanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengarkan hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya, mereka tidak mau diyakinkan, malah mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka. Dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal ini dilakukan 2 tahun lamanya. Sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya di atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Demikianlah pembacaan kebenaran firman Tuhan. Berbahagialah kita-kita yang melakukannya dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, teman-teman youth,
Jatinegara, khususnya GKI Jatinegara, saya mau bertanya sebelumnya, apakah ketika ada orang bertanya, atau pernahkah orang yang bertanya kepada teman-teman sekalian bahwa apakah kalian telah menerima Roh Kudus? Nah, pertanyaan tersebut kadang muncul ketika Anda berhubungan dengan kelompok-kelompok karismatik atau Pentakosta atau Neo-Pantekosta pastinya. Tapi tentu saja pertanyaan itu tersebut tidak selalu muncul di dalam kosakata orang-orang Kristen. Apalagi seperti kita. Sebaliknya, banyak di antara kita diberitahu bahwa kita ini telah diberi atau menerima Roh Kudus meskipun kita tidak menyadari hal itu. Meskipun demikian pertanyaan ini muncul di teks yang tadi kita baca, khususnya pasal 19 ayat yang kedua. Nah, ceritanya kalau dilihat dari latar belakangnya itu, Paulus yang baru saja tiba di Efesus untuk memulai penginjilan besar. Di sana ada Priscilla dan Aquila yang mungkin telah membangun gereja rumah dan memberikan landasan. Tetapi kedatangan Paulus akan menjadi penggerak utama, dorongan pertama, tonggak utama ketika ia sedang menyerukan pertobatan di hadapan setiap orang tentang kerajaan Allah. Itu sebagaimana yang telah disampaikan oleh Yesus sebelumnya. Ia diberitahu bahwa ada murid-murid lain seperti dirinya di daerah tersebut. Ketika mereka bertemu, rupanya Paulus merasa bahwa ada sedikit perbedaan di antara mereka. Sehingga ia mengajukan pertanyaan sebagaimana yang telah tadi kita baca di atas. Tentu saja pertanyaan yang semacam ini merupakan jawaban yang diajukan di zaman sekarang itu tidak mungkin. Nah, meskipun demikian jawaban mereka mungkin merupakan jawaban yang secara khas karena dikemukakan oleh banyak pengunjung gereja modern. Nah, apakah itu relevan di zaman sekarang? Tidak. Tapi kita dapat melihat bahkan mereka belum pernah mendengarkan tentang Roh Kudus. Kemudian Paulus mundur sedikit, satu langkah dan mengajukan pertanyaan kedua. Seperti apa itu? Yaitu tentang baptisan mereka. Satu pertanyaan yang mungkin terdengar ganjil pada zaman sekarang ini. Mereka telah dibaptis oleh Yohanes Pembaptis sambil menyatakan bahwa baptisan dari Yohanes Pembaptis menunjukkan kepada Yesus. Paulus membaptiskan mereka kembali. Ia menumpangkan tangan di atas mereka. Kemudian mereka menerima Roh Kudus. Kemudian apa yang terjadi? Mereka bernubuat dan berbicara di dalam bahasa lidah. Kita bertanya mungkin, mengapa Paulus membaptis mereka lagi? Tapi peristiwa ini tidaklah sama dengan peristiwa yang terjadi di pasal 8 yang sebelumnya, di mana dipisahkan antara baptisan dengan turunnya Roh Kudus. Kemudian apakah murid-murid itu menjadi Kristen sebelum mereka menerima Roh Kudus? Kemudian mengapa harus dilakukan Paulus prosedur penginjilan yang asing bagi kita ini? Kemudian apa yang dinyatakan peristiwa baptisan ini mengenai peranan Roh Kudus dalam gereja kita pada masa kini? Nah, kabar yang dibawa oleh Yohanes Pembaptis dan Yesus itu sangat mirip. Keduanya mengumumkan tentang kedatangan kerajaan Allah, tetapi menuntut pertobatan. Keduanya meminta agar dilakukan baptisan sesuai dengan langkah yang nyata dari pertobatan. Seperti di Markus pasal 1 ayat 14-15. Tetapi mereka berbeda karena Yohanes Pembaptis menyatakan bahwa orang yang datang itu lebih besar daripada dia. Sedangkan Yesus menyatakan bahwa tentang kerajaan Allah ada di antara manusia. Tapi baru setelah Pentakosta tanda-tanda dari orang yang disebutkan Yohanes itu terlihat dari diri Yesus. Yesus Pembaptis atau Yohanes Pembaptis menubuatkan bahwa orang yang akan datang itu akan membaptis dengan api dan Roh Kudus. Hal ini berbeda dengan baptisan yang dilakukan yang menggunakan air dan tidak terdapat di dalam Injil Sinoptik. Semua ini penting bagi kisah para rasul ini yang dimulai dengan nubuat dan penggenapan Roh Kudus. Kemudian Paulus yang tadi kita sudah tahu datang ke Efesus memberitakan tentang kerajaan Allah. Atau bisa dikatakan memberitakan tentang Injil.
Tanda-tanda yang menunjukkan bahwa kerajaan Allah itu sudah datang yaitu melalui Yesus adalah hadirnya Roh Kudus. Ketika Paulus bertemu dengan orang-orang yang menyatakan bahwa mereka adalah murid Yesus, tapi sama sekali mereka tidak dipenuhi Roh Kudus, ia mengajukan pertanyaan. Kemudian jawabannya apa? Dapat kita lihat. Jawabannya negatif dari mereka, yang menunjukkan bahwa pengajaran yang mereka terima itu belum sempurna atau tidak sempurna, karena sejak Pentakosta janji Roh Kudus merupakan bagian dari pernyataan Injil. Kita bisa lihat di Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Hal tersebut terutama terjadi antara bangsa Yahudi di mana Roh Kudus merupakan tanda dari zaman yang akan datang, yaitu kerajaan Allah. Sepanjang sejarah gereja yang mula-mula sampai proses pertobatan menjadi Kristen terdiri dari 4 langkah mereka. Perdobatan, komitmen terhadap Tuhan Yesus, pembaptisan dalam namanya, dan turunnya Roh Kudus. Setelah mendapati bahwa murid-murid itu belum menjalani langkah terakhir proses pertobatan secara sempurna, Paulus di sini ingin tahu sejauh mana proses tersebut yang terdapat tidak sempurnanya. Dengan mundur 1 langkah tadi, Paulus memperoleh informasi yang dibutuhkan. Mereka bukanlah orang Kristen. Mereka telah melewati langkah pertama, yaitu pertobatan. Tetapi mereka belum pernah mendengar tentang Yesus. Baptisan mereka adalah baptisan Kristen yang bisa dikatakan sempurna. Dengan demikian, wajarlah jikalau Paulus membimbing mereka melewati 3 langkah terakhir untuk menjadi orang Kristen yang seutuhnya. Nah, bagaimana dengan teman-teman sekalian? Ketika mengakui bahwa percaya kepada Kristus Yesus, apakah diri kalian sudah melewati langkah-langkah terakhir sebagaimana yang telah dipaparkan tadi? Mari saya mengajak teman-teman sekalian untuk memikirkan dan merenungkan kembali sebagaimana Paulus telah mengajar orang-orang di Efesus. Kemudian mari kita melihat selanjutnya apa lagi. Situasi ini berbeda dengan Kisah Para Rasul di pasal yang ke-8, di mana tidak ada keraguan tentang kemantapan dalam hal pemberitaan firman dan keyakinan. Kemudian ada seorang tokoh yaitu Filipus, seorang pemimpin Kristen yang dipercaya, baru saja memberitakan firman. Pembaptisan jelas dilakukan di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga tidak perlu diulang lagi, karena baptisan Kristen itu hanya dilakukan 1 kali seumur hidup. Situasi yang terjadi dalam Kisah Para Rasul 19 ini juga berbeda dengan Kisah Para Rasul 10, di mana Petrus menyatakan ajaran yang benar. Di dalam Kisah Para Rasul yang 10, Allah dengan kuasanya telah menganugerahkan Roh Kudus tanpa melalui penumpangan tangan seperti biasanya untuk meyakinkan Petrus dan orang percaya lainnya untuk menerima Cornelius yang bukan bangsa Yahudi sebagai murid dan membaptiskannya. Sedangkan kalau kita bisa lihat, Pentakosta adalah hal yang berbeda. Karena semua orang yang berada di ruang atas itu adalah para pengikut Yesus Kristus yang sudah dibaptis. Hanya dalam peristiwa tersebut tidak terjadi pemberian kuasa untuk melakukan misi penginjilan di dalam Roh Kudus. Nah, di dalam situasi tersebut tentu saja tidak seorang pun dapat melakukan penumpangan tangan. Dengan demikian, situasi di dalam Kisah Para Rasul pasal 19 ini itu serupa dengan situasi lainnya. Dalam pengertian bahwa Roh Kudus dipandang sebagai pengalaman kehidupan Kristen yang wajar. Lagi pula, sepanjang kitab suci baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, ketika Roh Kudus datang sesuatu akan terjadi. Peristiwa yang paling sering terjadi dalam Kisah Para Rasul adalah berbicara di dalam bahasa lidah. Kita bisa lihat di bab yang pasal kedua, 10, 19. Dan yang kedua adalah nubuat. Di pasal yang ke-19, kemudian dalam Kisah Para Rasul 8, terjadi sesuatu yang dapat kita lihat. Nah, kemudian dalam suratnya Paulus, ia tidak menyebutkan karunia tertentu sebagai tanda bahwa seorang telah menerima Roh Kudus. Meskipun demikian, ia menyatakan bahwa turunnya Roh Kudus itu merupakan pengalaman yang nyata, sebagian dari pengalaman pertemuan dengan Kristus di surga. Nah, teman-teman youth sekalian, ketika kita
sudah dibaptis, sudah dibenarkan, sudah tahu keyakinan tentang firman Tuhan, kita pasti mempunyai satu pengalaman kehidupan tentang Kristen. Saya mau tantang teman-teman sekalian, apakah di dalam hidup kalian sudah serupa dengan Kristus? Sudah menjalankan apa yang sesuai dengan Kristus, katakan. Mulai dari pembaruan diri, mulai dari sesuatu yang berbeda. Bukan dalam arti berubah menjadi Power Rangers. Tidak, bukan demikian. Tetapi orang yang sudah dibaptis oleh Kristus Yesus, berubah dari pengalaman kehidupan yang lama, berubah menjadi kehidupan yang baru, itu pasti menanggalkan yang lama. Misalkan sebagai ilustrasi di bagian penutup kita, ketika kita sudah menyatakan iman kita kepada Kristus Yesus, sudahkah kita membuang hal-hal yang lama kita? Sudahkah kita membuang misalkan kata-kata kotor yang selalu keluar dari mulut kita? Sudahkah itu? Atau kita malah mengejek teman-teman yang lain? Sudahkah itu? Atau kita malah melakukan intimidasi terhadap teman-teman yang lain? Itu teman-teman sekalian. Ketika seseorang memberitahukan bahwa saya sudah dibaptis oleh Kristus Yesus, di dalam nama Kristus Yesus, tetapi kita masih hidup di dalam kehidupan yang lama, berarti kita belum sempurna dalam baptisan itu. Lantas bagaimana Kak yang sempurnanya? Ya ini tadi kita sudah belajar. Pengalaman kehidupan, pengalaman seseorang yang telah menerima Roh Kudus, ia akan berubah. Sebagaimana Paulus telah menuliskan, buah-buah daripada Roh Kudus itu adalah bukti nyata. Jadi teman-teman sekalian, maukah teman-teman sekalian yang sudah menyatakan diri telah dibaptis, merubah hidup kalian, hidup seturut dengan Kristus Yesus melalui Roh Kudus yang membimbing kehidupan kalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, terima kasih Engkau menggunakan Paulus menyadarkan setiap kami yang sudah dibaptis dalam nama Kristus Yesus. Kami mungkin Tuhan banyak kesalahan. Banyak perkataan-perkataan kami yang menyakitkan hati teman-teman kami. Banyak kata-kata kami yang keluar dari mulut kami yang membuat teman-teman sekalian itu tidak nyaman. Mungkin banyak juga kata-kata kebun binatang yang keluar ya Tuhan di dalam setiap perkataan kami kepada teman-teman kami. Kami mohon ampun ya Tuhan. Biarlah Tuhan, ketika pernyataan baptisan kami di dalam Kristus Yesus itu menjadi nyata, kami berubah di dalam bimbingan Roh Kudus. Tuhan, ini doa kami berterima kasih buat renungan-Mu pada pagi hari ini. Demi nama Yesus Kristus, Juru Selamat hidup.
Teman-teman Youth GKI Jatinegara, sebelum kita berpisah satu sama lain, terimalah doa berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.